Tutorial membuat buket hijab 3 tangkai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke daily vlogku hari ini. Nah teman-teman, hari ini aku bakal ngajak teman-teman untuk membuat buket hijab untuk acara Hari Guru, seperti di foto pada awal video ya. Oke, untuk bahan-bahannya, pertama di sini kita menyiapkan karton seperti yang sudah dipotong-potong. Ini aku langsung ke tutorialnya aja. Jadi kartonnya dibentuk seperti itu, seperti pada video, membentuk oval ya, atau membentuk kelopak. Lalu kita masukkan ke dalam hijabnya. Di sini yang aku pakai adalah hijab segi 4. Kita masukkan lalu kita ikat menggunakan karet ya teman-teman. Agar apa? Agar si ikatannya tadi kencang dan tidak berantakan. Nah di sini untuk langkah pertama yang bakal aku lakukan yaitu membuat kelopak bunganya. Di sini dalam satu kelopak itu ada isi 5. Nah seperti inilah kurang lebih kalau sudah jadi. Seperti yang aku tampilkan ini adalah bentuk kelopak yang sudah jadi. Nah untuk satu buah tangkai ini menggunakan 5 kelopak. Di sini aku memakai satu buah hijab, yaitu hijab segi 4. Dalam satu buah hijab ini bisa menghasilkan 3 tangkai bunga atau kurang lebih berarti 15 kelopak ya. Oke, untuk cara-caranya, langkah-langkahnya seperti ini. Setelah di bagian kelopaknya sudah jadi, kita buntal-buntal tisu, lalu kita masukkan untuk di bagian tengahnya. Nah ini dia setelah kelopak jadi, kita juga bentuk seperti ini. Kita ikat dan juga kita satukan antara kelopak satu dengan kelopak lainnya sehingga membentuk bunga teman-teman ya. Caranya sangat simple dan juga praktis ya teman-teman. Ini kalian bisa praktekkan juga di rumah masing-masing. Nah ini dia sudah jadi kelopaknya. Setelah sudah jadi 3 kelopak, ini kita satukan dulu dan kita ikat untuk di bagian bawah. Kenapa kita ikat bagian bawah? Agar si buket jilbabnya ini mudah untuk kita bentuk ya teman-teman. Di sini prosesnya bakal aku percepat ya. Setelah jilbabnya sudah berbentuk bunga, kita sekarang lanjut proses wrapping. Pertama-tama kita ukur karton atau kardus. Bunda bisa pakai antara kedua bahan tersebut ya. Diukur di kira-kira panjangnya yaitu kurang lebih 20 cm, lalu dipotong seperti yang tadi aku lakukan. Setelah itu kita lakban atau kita satukan karton tersebut atau kardus tersebut. Setelah itu jilbab yang tadi kita buat itu kita masukkan di dalam lingkaran kardus atau karton yang sudah kita buat. Lalu kita ikat dan juga kita rapikan di bagian bawah sehingga buket jilbab kita itu enggak bakal copot atau akan terlihat lebih rapi dan ringkas. Lalu ini aku lanjut ke layer bagian 2 untuk menutupi bagian yang terikat atau kain yang terikat tadi. Oke, habis itu untuk di bagian bawahnya lebihkan sedikit. Untuk apa? Untuk membentuk kotak atau membentuk merapikan di bagian bawah. Seperti itu ya teman-teman, kalian bisa lihat di videonya langsung. Setelah proses bagian bawah rapi, kita lanjut untuk bagian atas. Di bagian atas teman-teman bisa ambil karton atau kardus juga, disesuaikan dengan pola jilbabnya. Kalau aku langsung aja ditempel kertas seperti ini ya. Habis itu kita
lakban atau kita satukan menggunakan lem, lalu kita bentuk pola di bagian kepalanya biar lebih rapi dan ringkas. Kita proses selanjutnya, ini kita siapkan 2 kertas selopon. Untuk layer pertama kita potong 3 bagian sama sisi. Pertama-tama kita potong dulu menjadi 2 bagian. Di sini aku menggunakan kertas selopon yang berwarna putih ya teman-teman. Berhubung jilbabnya ini berwarna hijau sage, di sini aku memakai kertas selopon perpaduan antara putih dan juga mint. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri untuk proses pemotongan wrapping. Di sini untuk layer pertama ini aku potong 3 bagian ya. 3 bagian sama antara kanan dan kiri, berarti jadi 6 bagian dan teman-teman. Setelah ditekuk lalu kita lipat dan kita jadikan menjadi 3 bagian seperti di video. Setelah dipotong menjadi 3 bagian, ini adalah pola-pola mulai dari pola 1, pola 2 dan pola 3. Teman-teman bisa lihat untuk yang bagian tengahnya ini adalah pola 1 ya teman-teman, yang garisnya di bagian atas. Lalu yang ini pola 2 dan yang terakhir ini adalah pola ketiganya teman-teman. Kita lanjut, ini adalah sesi layer selopon kedua. Ini kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Pertama dipotong dulu menjadi 2 bagian sisi yang sama seperti ini ya. Untuk layer yang sebelah kanan, bunda-bunda bisa potong menjadi 3 bagian sisi yang sama, hampir mirip seperti pola layer yang selopon nomor pertama. Caranya tinggal dilipat es, lalu kita potong samakan satu sama lain. Sisi pertama ini kita bagi menjadi 3 bagian ya. Nah, setelah itu kita pisahkan dulu. Ini seperti biasa ada pola nomor 4 dan juga nomor 6 teman-teman ya. Bagian tengah itu nomor 6. Setelah itu untuk sisi kedua, pertama kita potong dulu. Ini dibagi menjadi 2 bagian. Kita lipat lalu kita bagi menjadi 2 bagian, lalu kita lipat lagi sehingga kertas 1 selopon ini menjadi 4 bagian. Setelah itu kita pisahkan untuk bagian yang samping kanan dan kiri, lalu kita ambil layer yang bagian tengah yang ada listnya di bagian atas, lalu kita lipat 2 dan kita potong yang bagian bawah. Untuk panjangnya sendiri ini di 10,5 cm. Nah, seperti inilah. Untuk bagian yang atas itu bakal menjadi pita, yang bagian bawah bisa jadi penutup. Oke, kita mulai proses wrappingnya ya. Di sini aku lipat tisu dulu untuk menutupi layer buket yang di bagian depan atau di bagian leher bunga. Jadi bekas-bekas lipatan karet kita akan tertutup dengan tisu ya. Oke, di sini tisunya aku lipat seperti ini. Teman-teman bisa lihat cara pelipatan tisu ya. Yang penting itu dia bisa terlihat rapi dan disusun di bagian depan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita kasih lem ya teman-teman. Nah, nanti kita susun seperti ini. Di sini aku memakai lem bakar. Kalau teman-teman nggak punya juga bisa pakai lakban atau solasi ya. Nah, ini aku biar cepet prosesnya langsung aku kasih lem dari ujung kanan sampai ujung kiri. Setelah itu kita lakukan sampai dia rapi. Setelah semuanya sudah dipasang lem, aku juga lakban di bagian bawah untuk memperkuat lem yang sudah tertempel. Setelah itu kita pisahkan, kita lanjut untuk proses wrapping. Untuk layer pertama tadi kita mengambil yang sisi putih. Oke, untuk pola pertama kita ambil dulu. Ingat ya, pola pertama yang listnya di bagian atas. Kita samakan atau kita tempel seperti ini. Ya, kalau teman-teman masih ragu, teman-teman bisa pakai solasi karena biar mudah dicopot pasangnya ya.
Di sini aku langsung bentuk seperti ini, aku tekuk dan aku samakan. Nah, nanti ini dia bakal jadi layer pertama seperti ini teman-teman ya. Di bagian belakang itu langsung dilem juga, jadi biar kertasnya itu enggak terbang-terbangan atau enggak koyak. Jadi biar langsung rapih gitu ya, langsung terpasang lem. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu kita langsung tempelkan aja di kertas pola yang udah kita bentuk seperti ini. Teman-teman bisa lihat untuk proses wrappingnya sendiri, satu persatu kita tempel kertas seloponnya yang sudah kita potong ya. Oke, pastikan layar di bagian atas ini tidak menelengkup sehingga buket hijab kita itu tetap tegak setelah sudah jadi. Lalu di sini di bagian belakang aku tempel juga pakai solasi. Setelah itu kita ambil pola yang bagian 2. Lakukan hal yang sama seperti kertas selopon yang pertama, hanya bedanya ini tidak kita satukan karena dia akan kita tempel di bagian sisi buket hijab kanan maupun kiri. Pastikan layar yang kita tempel ini atau yang kita lem ini sesuai ya teman-teman. Nah, jadi nanti kurang lebih akan seperti ini. Di sini langsung aja kita tempel karena aku sudah biasa menggunakan lem ini, jadi aku nggak pakai solasi untuk mengencangkan setelah proses lemnya selesai. Lalu dilem juga untuk di bagian sisi belakangnya teman-teman ya. Nah, kurang lebih untuk proses-prosesnya percis seperti video teman-teman bisa lakukan. Ini untuk pola yang kedua ya. Pastikan semua sisi sudah terlem. Lakukan juga untuk pola berikutnya ya. Untuk pola sampingnya kanan kiri pastikan dia bisa sesuai dulu ya. Jadi jangan asal tempel aja teman-teman ya, bisa disesuaikan dulu. Setelah itu kita bisa kencengin nih untuk bagian bawahnya biar dia tidak goyah, bisa pakai lem juga atau solasi. Kalau dirasa kurang pokoknya teman-teman bisa sesuaikan tergantung selera kalian. Nah, di bagian belakang juga jangan lupa ya dilem dan juga dipastikan lemnya itu rapi ya teman-teman, biar dia tidak gelepotan. Oke, sudah selesai. Jangan lupa kita lem lagi pakai solasi putih, jadi biar tidak terlihat bekas lemnya. Kalau sudah, kita lanjut lagi ke sesi yang berikutnya yaitu di pola nomor 3. Pokoknya teman-teman bisa lakukan hal yang sama seperti video yang aku tampilkan di sini ya. Oke, untuk layer ketiga juga sudah terpasang seperti ini. Setelah itu kita bakal lanjut ke layer keempat ya teman-teman ya. Setelah sudah dipastikan semuanya terlem rapi, teman-teman bisa dilanjut untuk layer keempatnya. Di sini kita masih melanjutkan untuk menempel proses pola layer ketiganya. Nah, seperti ini. Jadi di bagian tepi-tepinya aja yang teman-teman lem. Di bagian tepinya sudah dilem, jadi terlihat lebih rapi ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita lanjut untuk sesi berikutnya. Di sini aku bakal lanjut menempelkan sesi pola yang nomor 4. Untuk sesi pola yang nomor 4 ini adalah layer yang sedikit lebih besar di antara layer yang lain.
Lalu kita lipat seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa melihat contohnya seperti di video. Lalu kita tempel saja di bagian tepi layer ketiga yang sudah terpasang tadi. Oke, di sini aku membentuk es ya teman-teman ya. Jadi layernya dibentuk gelombang cinta. Dibentuk es seperti ini. Jangan lupa dirapikan di bagian belakang. Lakukan juga untuk sisi bagian sebelah kiri. Jadi antara kanan dan kiri, kanan dan kiri. Caranya pun sama teman-teman ya. Nah, di sini aku lanjut ke layer yang sebelah kirinya karena tadi yang kanan sudah. Lakukan hal yang sama, pastikan dia menempel dulu di bagian sisinya, teman-teman. Oke, untuk sesi layer keempat sudah terpasang, kita lanjut ambil layer yang kelima. Layer yang kelima ini polanya nggak beda jauh dari yang keempat ya. Seperti ini kita langsung tempel untuk bagian depan. Nah, jadi dia menutupi si tisu-tisu tadi ya teman-teman. Oke, untuk di bagian layer depan ini kalian bisa sesuaikan aja. Jadi antara gelombang-gelombangnya gimana caranya biar terlihat nyambung antara sisi kanan dan sisi kiri. Jadi di sini untuk layernya sendiri kita bentuk gelombang es. Jadi kayak 3 gelombang gitu ya teman-teman. Setelah itu kita tempel aja langsung dan lakukan juga untuk pola sebelah kirinya. Jadi biar sama gelombangnya nih seperti apa kira-kira. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa langsung tinggal lem dan dirapikan saja kurang lebihnya. Untuk caranya bunda-bunda teman-teman bisa lihat langsung videonya. Di sini aku lem dulu untuk kertas yang sudah aku bentuk tadi. Ini enggak kesorot kamera ya. Setelah dilem di bagian bawahnya baru kita tempel di buket hijab ini ya. Nah, ini udah aku lem tadi di bagian belakang. Nah, setelah itu kita tempel di sini sehingga layernya itu membentuk gelombang seperti ini teman-teman. Nah, pokoknya kalian pastikan ini gelombangnya itu menyatu antara kanan kiri ya. Disesuaikan saja. Pokoknya jangan ragu dalam membentuk atau membuat gelombang-gelombangnya. Oke, untuk bagian sisi bawah ini kita tutup ya. Yang tadi kita lakban juga biar lebih kencang ya. Setelah dirapikan, ini teman-teman bisa tutup memakai layer bagian 7 ya, atau yang layer yang tadi kita potong ukuran 10,5 cm teman-teman ya. Di sini kita tutup untuk di bagian bawahnya sehingga pola-pola yang kita bentuk tidak terlihat atau lebih rapi lagi ya. Kita rapikan dan kita pasang lem seperti ini teman-teman ya. Setelah layernya ini kita pasang, kita lanjut di bagian belakangnya karena dia memang tadi kita potong 2 bagian. Kita lem dulu, kita pastikan dan hati-hati ya teman-teman karena dalam menggunakan lem tembak ini lemnya itu lumayan sangat panas dan mengenai kulit ya. Di sini kita lakukan hal yang sama antara layer bagian depan dan bagian belakang. Jangan lupa dilebihkan untuk bagian bawah. Karena apa, untuk bagian bawah nanti kita bakal tutup ya memakai layer yang 10,5 cm ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita kasih lem dan kita tempelkan. Pastikan semua bagiannya terbungkus dengan rapi. Oke, untuk sesi berikutnya ini kita ambil layer yang nomor 6 ya. Layer yang nomor 6 itu seperti ini, kita tutup bagian belakang seperti ini. Jadi untuk menutupi bekas-bekas lem, tempelan-tempelan yang kurang rapih di bagian sesi belakangnya itu teman-teman ya. Sehingga buket kalian tampak terlihat lebih rapi. Nah, setelah selesai kita bikin rompi pita.
rompi pita ini dilakukan untuk sesi bagian terakhir teman-teman. Nah, rompi pitanya kita lipat seperti ini, jadi kayak teman-teman bikin kipas itu ya. Setelah itu jangan lupa dilem, habis itu ditempel di buketnya teman-teman. Nah, di sini aku lagi masang lemnya dulu, habis aku rapikan. Ini juga kita sesuaikan ya. Oke, lakukan hal yang sama antara pita kanan dan pita kiri. Jadi nanti si bagian bawahnya itu kita tuh kayak pakai rok gitu ya, buketnya itu. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah rapi, kita lem juga untuk sisi sampingnya. Pastikan semua bagian-bagian yang belum terlem atau masih terbuka, teman-teman bisa rapatkan dulu sebelum diikat pita. Oke, setelah semuanya rapi seperti ini teman-teman bisa langsung pasang pita. Untuk cara pitanya sendiri ini aku menggunakan cara manual ya teman-teman. Di sini aku ikat dulu. Kalian juga bisa memakai pita langsung atau pita seperti aku nih. Kalau pita seperti aku kan ini pita manual. Kalau yang langsung tarik itu juga ada ya. Itu balik lagi ke selera kalian masing-masing. Jangan lupa di bagian belakangnya juga ditempel lem biar si pitanya itu enggak goyang-goyang. Setelah itu kita bentuk pita seperti ini. Setelah diikat tadi, teman-teman bisa tempel pita yang sudah kalian bentuk. Nah, di sini untuk cara pembuatan pita gak aku perlihatkan, aku memakai manual saja, digulung-gulung-gulung. Setelah itu baru kita rekatkan menggunakan lem tembak. Nah, jadi deh seperti ini. Tara, alhamdulillah buket hijabnya sudah jadi. Terima kasih buat yang sudah menonton videoku sampai habis. Semoga bermanfaat tutorialnya. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum.